Pak Eka Putra, terima kasih atas waktu wawancaranya. Terima kasih Mas Yose. Doa yang terbaik menyertai. Dan pemirsa sekitar di wilayah ini juga masih terus ditinjau oleh para pihak terkait. Dan saat ini kami akan langsung berbincang dengan Gubernur Sumatera Barat. Menjadi catatan dari pemerintah provinsi berkaitan dengan bantuan atau mungkin korban, Pak Meldi. Ya, untuk saat sekarang ini kita terima kasih kepada perhatian pusat dari BNPB, kemudian Pangko Wilhan juga hadir, kemudian juga BMKG dan luar biasa perhatian dari pusat kepada kita dan juga memberikan bantuan dan juga memberikan jaminan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Letnan Jenderal Suharyanto sekaitan dengan apa yang akan dilakukan. Nah, di antaranya sekarang ini adalah mengamankan dulu dalam darurat ini, itu bagaimana masyarakat yang ada pengungsian mereka aman pada tempat pengungsian mereka. Kebutuhan mereka terpenuhi, maka nanti apa keperluan-keperluan mereka bisa sampaikan kepada wali nagarinya, kepada camatnya, sehingga kita adakan. Dan kemudian juga sekarang ini juga kita sudah bisa bergerak untuk ketika rumah-rumahnya rusak berat dan kemudian itu akan bisa segera kita bangunkan. Dan bahkan bahan bangunnya sudah tersedia untuk itu. Dan tinggal sekarang ini mencari lokasi. Nah, apakah nanti keluarga yang bersangkutan punya lokasi bisa kita bangunkan. Kalau seandainya tidak, maka kita carikan. Itu makanya dari melalui Kanwil BPN, malam tadi saya berkoordinasi, dan kemudian dengan Bupati juga sampaikan untuk mencari lokasi tersebut. Nah, sehingga itu clear, ya, maka ini akan bisa kita bangunkan. Sehingga memang untuk jangka selanjutnya. Demikian juga pertanyaan tadi dari warga kaitan dengan usaha mereka, ke dalam pertanian mereka, lahan pertanian akan kita cek nanti. Untuk usaha nanti kita juga akan bisa berikan dukungan untuk modal ya melalui dari perbankan yang kita miliki dan juga peluang-peluang Basnas dan segala macam. Pak Gubernur, tadi ada beberapa warga juga yang menyampaikan aspirasi soal peringatan dini soal cuaca. Sebelumnya juga BMKG mengingatkan bahwa kondisi cuaca masih labil yang artinya mungkin terjadi luapan kali. Apa menjadi langkah mitigasi yang dilakukan oleh Pemprov, Pak Gubernur? Ya, yang pertama sekali adalah kepala BMKG, dan kemarin juga saya sudah turunkan tim untuk ke Singgalang. Ini karena kita ada dua ya, Singgalang itu dampaknya Padang Panjang dan kemudian juga Koto Tuo dan kemudian Batanganai, ya, dan kemudian Gunung Merapi sebelah sini, Agam sebagian dan kemudian juga Tanah Datar. Maka sekarang ini kita petakan di hulunya itu, ya, mana yang potensi. Dan nah dari potensi itu ini yang nanti akan kita sikapi. Nah, sekarang ini yang mesti kita sikapi adalah mana alur-alur yang memang yang berisiko. Maka itu masyarakat dari sana harus kita ungsikan dari lahan tersebut, dari daerah tersebut. Sehingga itu makanya berbicara masalah pengungsian bukan hanya masyarakat yang sudah terdampak sekarang, ini juga yang potensi terdampak selanjutnya. Nah, sehingga ke depan ketika terjadi musibah itu maka tidak berdampak kepada jiwa, ya, kematian. Ini yang kita minimalisir. Dan memang tadi juga ada yang menyampaikan seperti itu. Pada kita harapannya, nah itu di antara yang akan kita lakukan. Itu makanya BMKG sekarang dan kemudian sekarang ini untuk hujan kita jamin untuk beberapa hari ini karena ada intervensi yang dilakukan oleh BMKG. Dan kemudian pada saat yang sama kita melakukan memperlancar arus yang ada, seperti sekarang ada perbaikan di Lembah Anai juga kita perbaiki jalan, sehingga kita harapkan dalam waktu cepat bisa dilakukan. Dan kemudian juga potensi ada longsoran, kita sudah koordinasikan dengan balai jalan, balai sungai untuk kesiapan alat di sana, termasuk juga dari Solo ke Padang, ya, dan kemudian juga dari Malala, itu jalur yang pengaman sekarang ini, itu makanya kita siagakan dan sekarang juga saya sudah tugaskan kepada perhubungan, organisasi dan kepolisian untuk pengamanan dan kelancaran jalur tersebut sehingga tidak terjadi pelambatan-pelambatan yang akan menghambat untuk pemindahan orang dan barang nantinya, insya Allah. Pak Meldi, ini kan kita melihat seperti di Merapi juga ya Pak, ya, akhirnya diatasi dengan membangun dam begitu Pak. Apakah ini akan menjadi hal yang akan dikaji juga dengan pemerintah pusat untuk kedepannya mengantisipasi, Pak Gubernur? Ya, kemarin kita sudah berbincangkan dengan Direktur Sungai, bahwasannya memang di sekitar Gunung Merapi itu karena ada 25 sungai, ya, yang berhulu di Gunung Merapi. Maka itu sudah direncanakan berapa cekdam-cekdam yang ada di sana. Apa istilahnya lagi? Sabodam, ya, cekdam sabodam. Nah, ini bagaimana yang dilakukan juga di Gunung Merapi. Nah, sehingga nanti ketika ada material yang turun maka tidak semuanya yang terbawa ke bawah, sehingga ada nanti ditahan sebagian sehingga akan mengurangi resiko yang timbulkan. Dan insya Allah dalam tahun ini ya mudah-mudahan akan ada, ya, akan mulai dibangun tentunya
ya, karena ini tidak bisa sebentar, karena biaya untuk satu Sambodam itu 20 sampai 25 miliar. Artinya ini perlu dukungan anggaran, dan mudah-mudahan insya Allah ada besok saya akan bertemu dengan dari DPR RI dan kemudian juga dari Kementerian PU, PR. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi bahagian yang akan kita komunikasikan, sehingga mungkin kita harapkan nanti akan ada langkah-langkah percepatan dalam rangka untuk pembangunan ini. Tapi karena itu butuh waktu ya, seperti yang disampaikan Pak Suharyono Suranto tadi itu, maka tentu ini pengamanan kepada masyarakat yang di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Merapi atau Singgalang, tentu ini perlu kita amankan dengan melakukan relokasi ataupun juga untuk memberikan keamanan kepada mereka tentunya. Pak Gubernur, di Tanah Datar ini kan juga salah satu yang terdampak cukup signifikan ya, bicara mengenai relokasi, Pak Gubernur, bagaimana berkaitan dengan relokasi dan juga ketersediaan daripada tanah adat nih Pak, yang jadi urusan juga, mungkin singkat Pak Gubernur. Sekarang kita berkoordinasi dengan Kanwil BPN. Nah, BPN akan mencari areal dan lokasi itu, dan kemudian Bupati Wali Kota. Nah, tentu ada tanah HGU di sana, ada tanah milik pemerintah yang ada di Tanah Datar, yang ada di Agam. Nah, sehingga itu nanti itulah di antara lokasi nantinya akan tempat untuk relokasi masyarakat. Baik, terima kasih Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyeldi atas keterangannya. Dan itu tadi pemirsa beberapa keterangan yang disampaikan baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi berkaitan dengan upaya penanganan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.